Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Tiada kata yang patut kita ucapkan dalam setiap kesempatan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmatnya. Salah satunya adalah kesehatan dan kesempatan kita untuk bisa belajar pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 3.6.1. Setelah proses pembelajaran, siswa mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 3.6.2. Setelah berlatih membaca dalil, siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 3.6.3. Setelah melakukan analisis dan evaluasi, siswa mampu mengemukakan prinsip-prinsip pernikahan berdasarkan syariat Islam. Masuk ke materi ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah makna pernikahan dalam Islam. Apa sih pengertian dari kata nikah itu? Nah, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil pernikahan. Dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah.
karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan pada dasarnya itu adalah jaiz atau mubah. Hukum aslinya yaitu boleh. Kemudian dari hukum jaiz ini berkembang menjadi 4 hukum lagi. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah ketika seseorang telah mampu atau sanggup menikah, dan bila tidak menikah, dia khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Maka golongan orang-orang seperti itu wajib hukumnya untuk menikah. Golongan yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi orang-orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup untuk mengendalikan godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Sedangkan yang ketiga adalah makruh, yaitu bagi orang-orang yang telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mampu mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Orang-orang seperti ini maka hukumnya makruh untuk menikah. Sedangkan yang terakhir adalah haram. Haram adalah bagi orang-orang yang melakukan pernikahan dengan niat yang buruk. Bisa karena niat untuk menyakiti perempuan, atau niat kriminal, atau niat apapun yang di situ ada niat buruknya, maka hukum pernikahan menjadi haram. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah meningkatkan semangat beribadah. Kenapa bisa meningkatkan semangat beribadah? Dengan menikah, harapannya ketika dua insan bersatu, maka bisa saling memotivasi untuk selalu semangat dalam beribadah. Seperti contohnya, ketika pernikahan sudah terjadi, maka seorang suami dan istri bisa selalu untuk sholat berjamaah atau berzikir atau membaca Al-Quran bersama-sama. Kemudian tujuan yang kedua adalah membentengi nafsu. Saya kira ini sudah lumrah ya, bahwa orang yang menikah itu adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Kemudian yang ketiga adalah untuk melangsungkan keturunan yang soleh. Nah, salah satu tujuan hidup dari manusia itu adalah melestarikan keturunan. Melestarikan keturunan secara agama yang sah itu adalah melalui ikatan pernikahan. Maka disinilah yang jadi tujuan dari pernikahan. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan perilaku tanggung jawab, terutama bagi seorang suami. Dengan adanya pernikahan, maka seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah baik kepada istrinya, kepada anaknya, ataupun keluarganya. Kemudian yang terakhir, membuat hidup tenang dan tentram. Dengan pernikahan diharapkan seseorang hidupnya akan lebih tenang dan tentram. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, saksi 2 orang. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Untuk syarat-syarat nikah, syarat calon suami beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan mahram,
dan tidak sedang ihram haji. Sedangkan syarat calon istri yang pertama beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Sedangkan syarat wali yang pertama adalah mukallaf, yaitu Islam, dewasa, sehat akal. Laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Syarat dari saksi dua orang, yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Dan yang terakhir, ijab qabul. Ijab adalah ikrar atau penyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita, dalam hal ini yaitu wali nikah. Sedangkan qabul adalah ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria, yang menyampaikan adalah calon suami. Selanjutnya adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah sering disebut sebagai nikah kontrak, di mana seseorang melakukan pernikahan dengan jangka waktu tertentu atau dengan perjanjian tertentu, maka hukumnya ini menjadi haram. Yang kedua adalah nikah tahlil. Nikah tahlil adalah menikah dengan perempuan yang sudah ditalak 3 dengan tujuan agar perempuan nanti ketika sudah bercerai bisa kembali dengan suami yang pertama. Yang ketiga adalah nikah sigor. Nikah sigor adalah bertukar pasangan dalam nikah tanpa mahar. Misalnya ada kakak adik atau saudara yang menikahkan orang lain, sebagai upahnya akhirnya dia tidak memberikan mahar kepada calon perempuan hanya karena bertukar pasangan, itu tidak boleh. Yang keempat, nikah urfi, yaitu nikah sesuai adat nenek moyang dan tidak memenuhi syarat nikah syariat Islam. Yang kelima, nikah dengan orang kafir atau tidak sesama muslim. Kemudian yang dilarang lagi adalah nikah dengan orang yang sedang melaksanakan ihram, nikah dalam masa iddah, kemudian nikah tanpa wali, dan yang terakhir adalah nikah dengan mahram. Karena mahram adalah orang yang haram kita nikahi. Demikian penjelasan singkat untuk bab pernikahan pada pertemuan pertama kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.